Jump. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berdoa. Ini feedback siapa ya? Halo, halo, Ustaz Sugi. Fitro. Oke ya, Coba, kita coba. akan live. Cek. Oh, Ustaz Sugi feedback. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah dimanapun kalian berada yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang kita adalah hari berbahagia, ikhwan. Kenapa? Karena telah rilis bagi kita sebuah biblos yang tunduk kepada kebenaran dan mengamini apa yang kita diktekan kepada mereka. Apa itu? Penggunaan pada tempatnya terhadap lafaz Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang akan kita bahas dan itu sudah dirilis di edisi Biblos TB2. Itu ikhwan. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, seperti biasa aku akan menyapa para garis terdepan dari Triun Share Comment Center sebagaimana tradisi TSCC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Naden Adon, akhi one and only, akhi Uhti Wesningsi, akhi Sutrisno, akhi Jonathan Garinda, Uhti Syafa Kirani Asyadia, akhi Bajang Bingung, akhi Nagin, tuh aku sebut tuh garis depan TSCC. Akhi Imam OCD, akhi Leba, akhi Samsir, akhi apa nih, akhi Logo. Oh, akhi Endut, akhi Januar, akhi Nanono, akhi Tanto, akhi Welantri, akhi Pas, akhi Manusia Beraksi, akhi Nawaliyo Gigi, akhi Tias Bertato, akhi Muhammad Maruf, akhi Carna, akhi Kukuk, iya, dan Ukti ditakut aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Milan aku juga. Nah, kita langsung aja ke topiknya. Linknya udah aku kasih ke Kandayonat. Tafadol Kandayonat, kita persembahkan kepada umat Biblos terjemahan baru edisi kedua yang baru liris hari Jumat kemarin. Nah, ini versi online-nya udah ada, ikhwan. Masya Allah. Gas, Kandayonat. Tunjukkan aplikasinya gitu. Iya. Iya. Yes, tepat sekali. Aku tunjukkan aplikasinya. Neng nong, ntar ya. Aku aplikasinya. Ntar aku gedein dulu layar. Berarti aplikasi lainnya kelihatan nih ya. Oke, sebentar. Neng nong, ini ya aplikasinya ya. Ini kan? Tada. Nah, itu ya ada di Alkitab itu, ikhwan, yang berwarna merah. Kalau aku sih bukannya di web ya. Ini ya. Laptopnya Kandayonat di mana? Ada Aku kira bukannya di laptop. Oh, belum nyala. Enggak di laptop. Iya, di laptop aja supaya mudah. Aplikasi ini. Oh, aplikasi di laptop juga ada ya. Oke. Iya, di website, jangan aplikasi, di websitenya gitu supaya gampang kita melihat. Oke. Ntar ya. Atau Bang Kores ini dulu, aku lihat di situ dulu ya. Oke. Yes. Jadi ikhwan, perbedaannya itu nggak banyak mencolok ya, cuma perbedaannya tuh lafaz Allahnya digunakan dengan baik dan benar begitu, sehingga kata ALLHH yang A-nya huruf kecil itu dihilangkan sama sekali oleh si Biblos LAI ini dan digantikan oleh apa, ikhwan? Oleh ilah. Selamat datang di kebenaran, terhitung penghujat. Kalian nggak bisa menghujat lagi nama Allah karena LAI tunduk kepada apa yang kami mau dan apa yang sebenar-benarnya harus dilakukan, yaitu menempatkan nama Allah kepada tempat yang luhur dan suci dan tidak dinisbatkan kepada berhala. Karena kalau dinisbatkan kepada berhala ini penghujatan yang sudah terjadi dari zaman LAI terjemahan baru ya, 1974. 74 ke 23 berapa tuh, ikhwan? 51 tahun loh penghujatan ini terjadi dan didiamkan. Alhamdulillah gitu. Pergerakan kita yang menyuarakan, "Woi, ganti namanya yang benar." Didengar oleh Anwar Cheng dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana kita lihat, ikhwan ya, sambil Kandayonat membuka, itu kita ambil di perjanjian baru deh. Di perjanjian baru itu ada 4 dalil, 5 dalil yang menggunakan lafaz Allah itu, kata Allah itu A-nya tuh kecil di depannya gitu loh. Jadi Allah. Kayak gitu. Itu kita bisa lihat di Yohanes 10 nomor 34 sampai 35, itu 2 dalil.
Lalu kemudian tunggu, di Kisah Para Apostolos 12 nomor 22 dan juga di 1 Korintus 8 nomor 5. Nah, di sini udah diganti semuanya menjadi ilah gitu. Ini aku bacakan dulu ya. Nanti Kanda Yona kasih lihat tuh. Nah, ini udah keluar Ikhwan, udah keluar nih. Nah, Kanda Yona coba dibuka dulu di sebelahnya versi yang lama. Versi yang lama. Nah, di tab yang baru. Bukan. Oh, Di tab oke, tab oke. baru. Oke. Sebentar. Kemarin. Mana yang kembalinya ya? Lo. Enggak, itu scroll ke atas aja. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke aja deh. Nah, yang lama, Nah, di yang situ. baru, yang Ya, coba kita buka tuh Alkitab Sabda bisa atau apapun itu yang TB pokoknya. Nah, coba kita sebentar. lihat di Yohanes 10 35-36. Sebentar ya bang, agak lemot ya aku. Oh, kalau kayak gini berarti aku mesti begini nih. Mesti. Agak lemot, agak lemot sinyalku. Muter ya. Tapi suaraku masih kedengar bro. Bagus. Wih, Loh, kenapa ya? kenapa ya? Kok jadi error ya? Atau Coba ke lihat di situs lain coba. Alkitab Me aja ya. Alkitab Me mana? Nah, Alkitab Me. Nah ini, Bang Kores ini aja ya. Halo? Nah, sip, cakep. Halo Bang? Nah, sip, Ya, ya. yang mana ini? Nah, coba kita Oke. buka Yohanes 10 35. Yohanes 10 aja kita buka. Dalilnya nomornya 35-36. Yohanes 10. Injil Yohanes ya. Iya, Eugalion Yohanes. No, pasal 10. Nah, di situ kita lihat nomor 35-36. Nah, di situ. Perhatikan Ikhwan ya, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis atasnya Kanda. 34-35 salah aku. Nah, itu kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ah, itu satu ya. Lihat tuh, perhatikan tuh penghujatan yang terjadi. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebutkan dalam kitab, disebut Allah. Ah, itu yang kedua tuh. Itu ya, perhatikan. Tuh. Ini sehingga mereka tuh bermain-main, oh Allah itu gelar bla 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 bla. Nah, sekarang kita lihat kan Dayonat keajaiban di dalam TB edisi 2. Nah, di sini Matius 1. Matius Yohanes 1. Yohanes bukan kan. salah Yohanes. Yohanes. Ah, ya, sip. Nah, itu langsung kita lihat. Ntar aku gedein dulu ya, sebentar ya. Gedein dulu ya. Nggak usah dideketin aja HP-nya. Oke. Nah, tuh. Ini ya, Yohanes 10:34 ya. PB TB2. Kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah, apa itu kan Yonat? Ilah. Duar, selamat datang di kebenaran. Nah, terus yang 35-nya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disebut apa kan Yonat? Ilah. Jedar lagi, selamat datang di kebenaran. Ah, itu satu. Di mana Molim ini situsnya ya udah Molim? diganti. PBTB2. Itu apa sih? Bible.com ya? Bible.com.
Ini nih. Iya. Ini. Lu sok-sok ngehujat lu lagi dialog. LAI lu tuh tunduk sama Islam, tahu nggak? Karena Islam itu benar. Nanti cari yang PBTB2. Oke. PBTB2. Ayo lu mau ngomong ala-ala lagi, ha? Udah jelas ilah di situ. Kapok. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi kan Yonat, karena ada beberapa. Berikutnya itu di Kisah Para Apostolos 12:22. Yang lama dulu apa yang langsung yang TB2? Yang lama dulu supaya tahu mengenai apa. Oke. Karena yang Kisah Para Apostolos 12:22 ada sedikit pembahasannya mengenai kelakuan pagan Yunani. Kisah Apostolos berapa? 22. Oke, ini gambarnya diinin aja ya, sebentar ya. Formatnya gini. Oke, Reng teng 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 teng. layarnya yang aku aja yang gede, sebentar. Teng tong teng 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 teng. Nah, gini aja biar enak. Nah, cakep sip. Ya, sorry, Kisah Apostolos tadi berapa? Sorry lupa. 22. 22. 12. 22 ya. Iya. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Nah, coba bayangin coba, itu ada A kecil tuh. Itu berarti penunjukannya kepada siapa tuh? Nah, Kepada dan Herodes ya. Nah, Jadi Herodes tuh disebut ini tuh jadi orang-orang di sana itu memang terbiasa mentuhankan manusia gitu. Bayangin ini Herodes ngomong disebutnya ini suara Allah coba. Nah, terus di sini suaranya Allah lagi, A huruf kecil gitu. Ini kan kurang ajar. Kan begitu. Nah, sekarang kita lihat di PBTB2-nya kan Yonat. siap. Ya, kita lihat di TB2 Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Apostolos. Oke, Apostolos, Kisah Apostolos, Kisah Para Apostolos 12 nomor ke-22. Yes. Oke. Waduh, ini nih. Ini ya, teman-teman. Bacakan. Ini aku bacakan ya. Nah. Lalu rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara dewa bukan suara manusia. Dar, langsung LAI tobat merubah kata Allah di sana menjadi dewa. Selamat datang di kebenaran. Ini mulai normal LAI ini. Mulai normal dia. Kenapa? Karena kelahiran kita yang mengkritisi habis-habisan para terhitung penghujat ini yang biblosnya sendiri mengajarkan untuk menghujat Islam gitu ya. Diganti dewa ya. Nah, terakhir sekarang ini dalil yang sering kita gunakan dalam dialog Ikhwan. Silakan Kandayonat di edisi lamanya. 1 Korintus 8 nomor 5 sampai 6. Oh, siap. 1 Korintus. Meskipun banyak Allah itu ya. Yes, yang itu banget. Meskipun banyak Allah baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja itu loh. 1 Korintus 5 itu kan ya. kurang ajar kan? 8. 1 Korintus 8. Nah, itu dibacain. Coba nanti ditengok juga di Mazmur 86 ya kalau nggak salah, atau 82 itu. Yang hakim-hakim itu Ya. disebut Allah itu. Udah dibahas tadi. Nah ini nih, coba bacakan Kandayonat. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kurang ajar nggak tuh? Kurang Allah ajar dibilang banget. ada banyak, coba. Bisa gitu ya otaknya kan ya? Nah, sekarang kita lihat nih ketika udah digetok oleh para mujahidin Ghazwul Fikr. Silakan dibuka PB barunya Kandayonat. Ente kok update banget padahal baru ganti ya. Langsung ngecek ya. Aku memang sangat menantikan gitu, pengen tahu. Karena kalau misalnya yang bagian itunya belum diganti, wah, rusuh ini panjang ini.
Nah ini, sebab Coba Pak. sungguh pun ada apa yang disebut ilah, Dar. baik ini ya. Sungguh pun ada yang disebut ilah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan Jedwar. yang demikian. Dor. Selamat datang di kebenaran. Jadi yang banyak itu ilah dan Tuhan. Allah cuma satu. Dor. LAI tunduk kepada kebenaran Islam. Itu udah Ini, benar. ini pengaruh ketika kita keluar-keluar ketika Di debat Mazmur. kayaknya ya. Yes, Ya itu iyalah, kan udah Dainat pasti. memang pengaruh banget. Coba Nyampe di suara Mazmur. kita ke mereka. Ya, Satsugi. Coba di Mazmur. Tadi apa tuh? Mazmur 86. Nah, Tapi ini tapi cuma- posisinya perjanjian lamanya belum rilis gitu. Rilis. Ini masih perjanjian baru. Oh, perjanjian lama belum. Perjanjian baru. Kalau Kores itu PLD konsisten nggak? LAI melakukan konversinya sudah benar ya? Itu konsisten Alhamdulillah. apa hanya di beberapa pasal atau surat? Aku udah ngecek semua Satsugi, ini pertanyaan Stat Nun. Aku udah ngecek semua dan itu pertanyaan bagus. Siapa tahu cuma di sini doang kan. Nah, aku cek per cek. Jadi 4 nomor yang aku bawakan itu memang hanya di situ saja yang ada kata ALLH A kecil gitu. Dan kita udah cek semuanya itu udah berubah menjadi ilah. Kemungkinan nanti di perjanjian lama juga begitu. Kalau enggak begitu kita rusuhin terus sampai mau Oke, tapi berubah menempatkan. secara pribadi gue memberikan apresiasi ya buat LAI ya. Yes. Kalaupun nanti sesama di perjanjian baru itu berubah ya, tidak konsisten, ini menjadi bumerang buat mereka. Tapi kalau LAI mengkonversikan terjemahannya konsisten, itu sebuah langkah yang gue secara pribadi mengapresiasi lah. Sehingga tidak lagi bisa difitnah-fitnah apa yang dikatakan Al-Quran, kalimat syahadat, itu semuanya akan menjadi kebenaran pula yang diakui oleh LAI karena dasarnya mengambil dari sumber aslinya yaitu berbahasa Arab, serapannya bahasa Arab, jangan digeser-geser mananya. Ini gua apresiasi ketika penerjemahannya menjadi ilah dan Tuhan. Islam mengakui banyak ilah dan banyak Tuhan, tapi Allah hanya satu. Cakep. Pengaruh debat ini ya. Nanti jangan-jangan kata Hosana juga diganti ya. Ya, nanti kita untuk pengecekan yang lain-lainnya itu berjalan sesuai topik dialog lah, kita lihat-lihat ikhwan. Yang kesian sih, Alhamdulillah ya. Oten kan pada nangis, termasuk Guru Ndasugi juga nangis. Dia udah apal luar kepala, perlu ngulang lagi tuh hafalannya. Tapi ini kalau perjanjian lama belum, Ustaz Unggul, hanya perjanjian baru. Iya, belum rilis, perjanjian lamanya belum rilis. Oke, iya. Hosana Hosana le Kores, Hosana le Ustadz Sugi, Hosana le Indra Mose, Hosana le Neplos, le Ustadz Unggul, Hosana. Baca ini nih dong, evangelis yang Shema Israel. Kalau lu membacakannya secara benar itu asik loh. Syahadatnya Yesus, tolong bacain dong. Oh, ini mancing ini. Shema Israel, ayo monggo standby. Payomer Yesua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah itu aja Ustaz Unggul ya. Jadi ini untuk kawan-kawan yang masih ini kayak Akhiwan Enoli di YouTube bilang, cek Yohanes 1 kok masih ada kata Allah. Ya memang. Jadi doanya aku tuh yang dijabah Allah tuh, semoga tritung-tritung penghujat ini terutama yang kerja di LAI itu menempatkan lafaz Allah itu di tempat yang benar begitu loh. Jadi tidak ditaruh ke berhala gitu loh. Nah ini udah terjadi, tapi tetap aja kan mereka masih menganggap Yesus adalah Allah bagi mereka sendiri. Posisinya dosa menghujat mereka sudah berkurang.
dosa syirik ya masih ada begitu. Karena selain Yohanes 1:1 yang ada kata Allah A gedenya, itu Yohanes 20 nomor 28 pun masih Allahku di situ gitu. Ketika si Thomas melihat Yesus, ya Tuhanku ya Allahku itu. Cuma ya nggak apa-apa karena kalau Thomas kan apa ya namanya? Thomas itu lebih ke kaget ya, lebih ke kaget. Dalam bahasa Yunaninya kan sudah kita buktikan dulu gitu. Seenggaknya itu udah cukup lah. Lu mau menghujat nama Allah lagi lu, hah? Hah? Menghujat nama Allah. Ayo, mau gimana lagi lu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Indra dan Akhina Neflos, Masya Allah. Silahkan ditanggapi tobatnya LAI terhadap penghujatan kepada Allah. Tafadhol. Komentar ya. Jadi ini belum, sebenarnya ini jangan bangga dulu LAI. Karena kritik itu masih akan terus berjalan selama masih ada kesalahan. Suaranya Jadi, Bang. yang pertama. Ya, jadi misalkan ini kan udah keluar, tapi nanti tetap kita akan pelajari dari kejadian sampai wahyu itu akan pelajari apakah revisinya itu udah tepat atau belum. Kalau belum ya masih ada kritik lagi. Ibaratnya besi bengkok disuruh lurusin, masih bengkok sedikit, tetap kita akan ketuk lagi, akan pukul lagi itu kan, akan dipalu lagi sampai lurus gitu. Itu pasti itu. Yang pertama. Yang kedua, berarti dengan beralihnya istilah di dalam kitab, berarti penggunaan Allah yang salah tempat pada lagu-lagu mereka, pada tulisan-tulisan yang lain, ya kan? Pada buku-buku yang telah beredar, dan juga pada nama-nama tempat ibadah yang menggunakan Allah sebagai sebutan, bukan sebagai nama pribadi, harus dirubah. Dalam liturgi-liturgi mereka, itu harus dirubah itu. Nama-nama tempat ibadah yang menggunakan Allah harus dirubah semua, bukan cuma Bibelnya doang, tapi nanti di tempat ibadah masih ada jemaat Allah. Salah itu kan? Ada jemaat ilah, harusnya rubah lagi. Ya kalau tulisannya pakai cat sih tinggal dicat ulang. Tapi kalau tulisannya pakai pakai semen yang timbul ya harus dirontokin, dibikin ulang lagi, tulis lagi. Itu harus itu. Kolekte aja kolekte. Iya. Alhamdulillah. Tetap itu. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Lagu-lagu yang sudah beredar yang engkaulah Allahku, ganti engkaulah ilahku, ya kan? Terus majalah-majalah yang buku-buku pedoman lain yang beredar yang menggunakan Allah sebagai sebutan, bukan sebagai nama pribadi, harus ditarik ulang, cetak ulang lagi. Ya, harus ditarik ulang, nggak boleh beredar, itu buku yang salah gitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi masih belum selesai, belum finish. Ibarat lari maraton itu masih panjang perjalanan LAI ya. Baru start dari finish, belum sampai di finish. Baru start dari garis start, belum sampai di finish, belum, masih harus lari lagi gitu. Baru sampai ya, baru ngelewatin start doang, baru prit jalan. Belum sampai finish masih harus lari gitu, masih harus lari. Ya, menurut saya seperti itu, kawan. Ini baru langkah awal memulai gitu ya. LAI semangat dan thank you lah, kita apresiasi apa yang kalian lakukan. Bagus. Izin apa Mualim dalam surah apa tadi yang Allah kecil itu apa? Ini saya cari semua kok masih hampir sama ya. Yohanes 10 apa berapa? Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 22 kalau nggak salah itu. Ya lu 3435. Yohanes 10. Sebenarnya Ela itu nggak harus kerja keras deh, nggak usah harus kerja keras, bukan bahasa Arab, menerjemahkan lagi, nggak perlu mereka kerja keras. Tinggal buka Bible bahasa Arab aja, ikuti dari situ. Bible pakai ilah, Bible pakai Allah, sudah kelar sebenarnya. Ngapain susah-susah? Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah ilah, gitu ya? Iya. Kalau TB kan Allah. Oh iya ini ya. Ya. Siap. Lanjut. Tapi ini loh Bang Kores, ayat-ayat tambahannya masih nongol loh. Jadi contoh 1 Yohanes 5 ayat ke-7 masih sama, masih tetap ditambahi. Jadi saya pikir perubahannya tidak terlalu signifikan deh.
ayat-ayat tambahan Iya, soal masih apa? Soal ya kalau yang bagian itunya itu bagian yang kritik teks lah. Aku mah hanya mikirin. Nah itu lu kalau misalnya ngomong sebenarnya ada banyak Allah di dunia ini gitu, tapi hanya satu Allah yang benar. Di mana? Di mana tertulis banyak Allah di mana? Lu minta gua selengkat Ada lagi muka nih, lu pakai Biblos kata-kata TB2. mereka yang ada lagi Bang Serayar, kata-kata mereka yang masih termemori dalam ingatan saya. Kan Kristen Arab duluan pakai kata Allah gitu. Sering itu. Iya. Berkali-kali. Ya duluan Kan gitu, tapi Kristen Arab apakah duluan pakai terhitung kata cabang Allah gitu. Iya. Tapi apakah terhitung cabang Arab menisbatkan berhala kepada Allah gitu kan, ini nauzubillah min dzalik gitu. Nah, sekarang mereka udah nggak begitu. Tapi terus nanti kan yang mereka nanti ada pertanyaan begini. Allah kalian siapa namanya? Allah kalian siapa? Memang Allah ada berapa? Di Biblos lu memang Allah ada berapa? Gua tanya. Gitu ntar gitu. Tapi itu fundamental loh, perubahan kata Allah dirubah menjadi ilah dan Tuhan itu fundamental sekali kalau menurut gua. Lalu kalau yang lain-lain ya, misalnya ayat-ayat tambahan masih ada. Gua lebih salut tuh kepada NIV. NIV tahun lalu, bahkan Februari tahun lalu itu dia menghilangkan dan mengganti merevisi 2000 ayat yang tidak sesuai menurut mereka. Padahal tadinya rujukannya King James Version. Ini bagi gue dia yang paling hebat, terdepan dalam mencari kebenaran apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukan omongan orang, tapi disematkan ke dalam lisannya Yesus seolah-olah Yesus berkata begitu. Itu bagus juga. Nah, mengenai ini nanti adanya, kan masih panjang nih perjalanan debat kita ya. Misalnya ada ayat-ayat tambahan tadi Yonatan Nandar bilang. Tetapi di kesempatan lain itu membuktikan bahwa sampai Yesus turun lagi, kitab ini nggak kelar-kelar direvisi karena adanya campur tangan manusia. Itu standby lagi. Ya, saya komentari lagi ya. Katanya di dalam Torah Ya, itu, dalam kitab Musa itu ada di situ disebutkan Musa itu dijadikan Elohim di hadapan Firaun ya. Betul ya? Betul. Itu yang saya akan incar nanti ketika yang untuk perjanjian lama keluar. Kalau salah, tetap saya protes lagi. Makanya kerja jangan 2 kali gitu. Ibaratnya 1 kali kerja harus selesai. Tapi kalau salah ya siapa suruh kerja lagi nanti. Kan gitu. Jadi begini. Itu kan Elohim itu kan, jadi gini ya. Tidak selamanya akar kata yang sama dalam bahasa Ibrani itu, maka dia menuju ke makna yang sama dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab dan bahasa Ibrani ini kekayaan kosakatanya beda. Bahasa Arab lebih kaya, bahasa Ibrani lebih miskin. Saya katakan. Kenapa? Contoh, kata lam hak mim atau lehem dalam bahasa Ibrani itu dualisme makna itu. Bisa bermakna daging, bisa bermakna roti. Makanya bait lehem itu bisa dimaknai 2. Bisa dimaknai rumah pembuatan roti atau rumah penjagalan binatang ternak gitu. Di rumah daging gitu. Nah, bahasa Arab kalau lam hak mim, lahmun, itu artinya cuma 1 doang, daging doang. Walahmul khinzir, dan daging babi. Lahmun daging. Tapi untuk menyebut roti, bahasa Arab punya kosakata sendiri. Bahasa Arab ini kaya akan kosakata. Disebutnya khubzah. Aku lu khubzah, aku makan roti. Kan begitu, itu bahasa Arab tuh. Nah, kemudian kata Elohim. Kata Elohim itu kan dari bahasa Ibrani kan berasal dari 1 akar kata dengan apa ya? Akhiran ya, dengan akhiran jamak maskulin, jamak pria. Yaitu Eloah. Nah, Eloah itu maknanya bisa yang disembah dan juga bisa yang punya otoritas. Bisa seperti itu. Ketika ditambahkan im, maka ini maknanya bisa banyaknya sesembahan, ya, sesembahan dalam jumlah banyak bisa juga dimaknai otoritas dalam jumlah banyak. Tetapi grammar Ibrani kan sama dengan Arab. Ada jamak itu li ta'dim, ada jamak jumlah, ada jamak mengagungkan, ada jumlah.
Nah, Elohim itu juga bisa dimaknai sebagai Tuhan yang maha tinggi, sembahan yang suci, yang maha tinggi, yang satu-satunya bisa. Tapi juga bisa dimaknai otoritas. Nah, bisa dimaknai otoritas. Makanya Elohim itu bisa bermakna kepada Tuhan yang satu, kalau dalam keyakinan Yahudi satu ya, nggak ada tiga. Yang kedua juga bisa kepada malaikat, karena memang Elohim itu juga kadang bermakna sebagai otoritas. Nah, malaikat itu memang yang diberikan otoritas. Tuh. Kadang juga Elohim juga bisa bermakna kepada nabi. Nabi yang diberikan otoritas. Otoritas apa? Otoritas dalam memimpin umat beragama yang benar. Nah, kadang juga Elohim diberikan kepada hakim. Para hakim itu disebut Elohim. Karena hakim kan punya otoritas untuk menghakimi. Nah, itu harus dijelaskan baik-baik. Nah, saya akan mengomentari setelah menjelaskan grammarnya. Bahwasanya Elohim tidak selamanya bisa disejajarkan dengan ilah dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, terjemahan yang tepat untuk menerjemahkan Musa yang dijadikan Elohim di hadapan Firaun harusnya sebagai otoritas, gitu, atau sebagai nabi bisa. Aku mengangkatmu bukan nabi. Aku mengangkatmu sebagai otoritas di hadapan Firaun atau orang yang punya otoritas, punya kuasa di hadapannya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Elohim yang bergulat ya. Bergulat apa bergumul itu dengan Yakub. Nah, itu saya juga mau tunggu ya, itu terjemahan bergumul. Itu malaikat itu. Itu malaikat. Di situ maknanya. Nah, kalau dia terjemahkan ilah, ya ilah ini sesembahan, protes lagi. Salah itu. Protes lagi. Makanya kan saya pernah bilang apa sama teman-teman LRI. Kalau paling aman udahlah kalau kamu kalau kamu belum kompeten untuk menggunakan kosakata bahasa Arab yang tepat untuk menerjemah untuk alih bahasa dari Ibrani Yunani ke Arab yang tepat. Lebih baik kamu kembalikan ke menyerap bahasa Yunani atau menyerap bahasa Ibrani lebih aman. Kita nggak akan korek-korek. Tapi kalau kamu menggunakan Arab, penggunaannya salah, kena protes lagi pasti. Coba aja nanti kalau Musa jadikan ilah di hadapan Firaun. Terus Yakub berkelahi dengan ilah, dengan sesembahan itu. Oh, tetap akan diprotes lagi. Pasti itu Bang saya. Terima kasih. Dikit dong nambahin boleh? Ya, sip, cakep. Boleh. Masya Allah. Iya, start dulu. Kita sapa dulu Unik Rifa. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unik. Assalamualaikum Unik. Assalamualaikum. Cipta mikrofon Unik. Masih mute. Kayaknya jauh dari perangkat deh. Silakan Ustaz Unggul. Ya udah sedikit aja ya. Ya, lanjut dulu. Aku lagi di tempat yang ramai. Nanti aku turun dulu aja biar ada yang dinaikin selain aku. Nanti kalau udah di rumah baru ini. Aku lagi cari makan. Assalamualaikum semuanya. Aku nyimak dari bawah aja. Waalaikumsalam Nyimak terus jangan lepas. Ya, aku nyimak terus, bagus kok kajiannya biar nambah ilmu juga. Assalamualaikum, ya turun dulu. Lanjut. Siap. Ya, Ikhwan Filah di bawah ini ya, ada beberapa yang aku tidak menyalahi Ikhwan Filah di bawah. Tapi konteksnya jangan lepas ya. Ketika LAI melakukan revisi ini perjuangan dari para mujahidah kita di YouTube, Zoom, sekarang di TikTok dan doa Ikhwan Filah semua. Itu didengar loh, pertempuran kita itu didengar LAI. Sehingga mereka melakukan revisi. Jadi bukan demi cuan. Kalau demi cuan mereka diem aja. Ini resikonya besar LAI. Katanya kan waktu mau merubah ini diundang semua Romo dari LBI juga, Lembaga Biblika Indonesia. Kemudian masyarakat ahli bahasa. Kemudian masyarakat umum ya dari umat Kristiani. Nah ini belum terdengar dari seluruh umat Kristiani di Indonesia. Jadi kalau menurut saya LAI ini bertarung nyawa mereka. Karena kalau nggak mau akan diprotes sehingga tidak akan lagi orang membeli dari terbitan LAI. Boleh jadi umat Kristen yang tidak setuju atas revisi ini, mereka mendirikan lembaga tandingan, lembaga kitab Kristen Indonesia misalnya ya, sehingga orang-orang bilang jangan pakai LAI, itu tidak benar terjemahannya. Ini bisa jadi loh. Jadi saya yakin LAI ini bukan demi cuan. Kalau demi cuan mereka tidak akan merevisi ini.
Ambil contoh sebuah kitab yang diterbitkan ya. Pertamanya itu dihilangkan, tapi protes rakyat sama pendeta-pendeta sampai diancam kalau kamu tidak mau memunculkan ayat-ayat Trinitas lagi yang mereka bilang wah ketika dihapus itu tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip tertua. Jadi dihilangkan. Lalu para Romo protes kalau kamu tidak mau memasukkan ayat-ayat itu lagi, maka saya bilang seluruh umat saya jangan beli dari kamu. Akhirnya muncul lagi tuh ayat-ayat tentang Trinitas. Jadi kembali LAI saya yakin dia tidak sedang mencari cuan, tapi justru beresiko ini dengan perubahan ini, karena tadi kita bahas ternyata selaras dengan terminologi Arab yang dibawakan oleh Kores Kristus dan Bang Indra. Silakan standby lagi host. Ya, terima kasih. Ustaz ini aku nambah. Ada budak Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Angon. Akhina. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nanti saya minta koreksi dikit. Bukan koreksi, support dikit. Nanti lanjut. Lanjut. Siap. Kita gas dulu ya. Ini masih banyak yang masih banyak yang kebingungan ini untuk yang muslimin di live-nya TSCC. Perhatikan judulnya, itu kata ALLAH dihilangkan, A-nya kecil. Bukan A yang gede, ikhwan dan akhwat gitu. Yang itu yang dihilangkan gitu. Sehingga ini kan kembali kepada fitrahnya gitu. Jadi Allah itu ya maha mulia, maha suci gitu. Ini kan dulu-dulunya Allah itu disebutkan ke berhala gitu loh. Ada Allah lain, kamu adalah Allah gitu. Nah ini juga berhubungan sama yang dibilang Akhi Indra ketika nanti misalnya nanti di perjanjian lamanya udah rilis ya yang TB2-nya. Kalau misalnya nanti si Yakub ini bergumul dengan ilah jadinya. Dia bergumul sama sesembahan atau bergumul sama berhala gitu loh. Karena dalam Arabik tuh ilah tuh itu sesembahan. Nanti yang disebutkannya itu apakah ilah yang benar atau ilah yang berhala? Nah, itu bingung nanti mereka tuh. Karena ilah tuh sempit, dia nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Bang Selayar mau dinisbatkan kepada ilah sesembahan atau ilah berhala, tetap saya akan protes. Karena Elohim di situ maknanya malaikat, udah geser itu. Iya gitu. Jadinya tuh apa ya? Jadinya tuh nanti di sini lucunya Ikhwan. Makanya saya menasihati kalau bisa kalau kerja jangan 2 kali. Gitu. Kalau kerja 2 kali capek itu, udah dikemas, bikin lagi. Itu kamu bazir kertasnya itu. Itu aja. Iya, karena apa ya? Posisinya gini, mereka itu gimana ya? Mereka tuh nanti tuh mengimani memang banyak ilah di dalam agama mereka. Nah ini nanti yang lucu gitu. Bubuknya mereka nanti di sini. Mereka mengakui dalam agama itu banyak ilah, sedangkan ilah itu harusnya kan satu gitu. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Di sini menariknya nih. Nanti misalnya Islam ditanya, oh ilah kamu siapa? Allah. Ada ilah yang lain nggak? Nggak ada. La ilaha illallah. Nah kalau mereka nggak, ilah kamu siapa? Yahweh. Terus ini ilah-ilah ini? Ya mereka juga ilah. Ilah banyak berarti. Ya begitulah ya. mati berdiri gitu. Ke situ nanti. Ini yang LAI nggak ngerti gitu. LA itu nggak ngerti, kita tuh akan ke situ nanti dialognya. Yes. Gini. Selama ini saya sering mendengar bahwa mereka sendiri terhadap kitab yang mereka miliki itu dia nggak mau kepada LAI gitu kan. Mereka lebih kepada kitab anu gitu. Nah kemungkinan dengan ada perubahan ini mereka akan satu pandangan, satu kitab atau gimana? Yang antum bisa rekomendasi dari apa yang hari ini kita lihat dalam perkembangan zaman. Gini jadinya nanti ke depannya itu aku prediksi akan begini, Akhi Angon. Kita misalnya dialog nih, lihat ini di TB2 begini, kita nggak pakai itu, kita pakai LAI TB1, yang itu sesat paling gitu-gitu paling nanti. Nah itu yang saya banggakan malah. Nanti kalau udah kayak gitu ya ketawa aja udah. Iya benar. Ini akan saya bayang gitu. Jadi mereka yang setelah gitu kan menyadari betapa hina atau bukan betapa isi yang ada di kitab barunya ini gitu kan, justru memojokkan dia atau mungkin melemahkan apa yang sebelumnya dia banggakan gitu kan. Ini akan terjadi seperti ini.
kemarin aja kan kalau saya lihat kan banyak LAI yang ini gitu kan, atau apa TB ini kan dibuang gitu, atau di nomor 2 kan mereka lebih cenderung kepada kitab yang sebelumnya atau revisi yang sebelumnya gitu kan, tahun sekian. Nah kalau dengan hari ini seperti ini, saya melihatnya malah akan terpecah lagi gitu. Berarti ada kesepakatan itu ya, Andri ya, cara pandangan terbaik. Iya, kayaknya nanti. Saya tambahkan, tapi sebelumnya tahan tertawa dulu, kan ini agak lucu. Satu lagi saya baru ingat. Yang akan saya tunggu-tunggu dari terjemahan Perjanjian Lama ya, edisi kedua ini adalah Ayub 40. Apa itu? Kudanil. Kudanil. Saya akan tunggu-tunggu. Kudanil. Yang berubah nggak tuh Kudanil? Iya. Karena pertanyaan saya sampai hari ini udah sekitar 1 tahun lebih belum ada yang jawab. Aku udah. Berubah jadi apa itu? Udah 2 tahun. Kudanil itu belum ada yang jawab. Ekornya katanya seperti. Emang Kudanil kenapa sih Kudanil sih? Apa sih? Apa sih? Pernah dibahas tuh. More Indra, More Sueb, lucu. Buka aja Ustaz Nandar tentang Kudanil. Kudanil. Ayub 40 Kudanil. Coba aku lihat ya. Pakai laptop enak tuh ngehajarnya tuh kalau masalah Kudanil. Dulu dan saya bagian mengajar tuh Bang Emil tuh. Siap. Karena Kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Apa tuh? Kenapa nih? Terusin dong bacanya. Tat Nandar, buka Tat Nandar. Siap. Jangan berhenti di situ masalahnya. Oh gitu ya, berarti di situ. Oke. Aku kalau Ayub 40 tuh yang ini, yang nggak ada manusia lain yang dipuji itu cuma Tuhan. Lu lihat Ayub 40 nomor 14 itu Tuhan muji Ayub di situ. Belum. Ayo kita lihat Kudanil dulu. Kalau aku yang itu ya. Kalau di Ayub 40. Ya. Coba ini gimana nih? Bang saya akan tertutup nih. Kudanil nih. Ayat berapa? Ayat berapa ya? Coba ketik aja Kudanil pasti keluar itu. Ayat 10. Ayat 40. Nomor 40. Pasal 40 nomor 15. Kudanil aja. Kudanil di pencarian tuh Kudanil. TB1 ya, hanya ada di TB1. Karena dari seluruh dunia yang berani menerjemahkan Kudanil hanya LAI. LAI luar biasa memang. Kita lihat Kudanil ya. Tumbuhan baterai mentah bukan, nggak ada. Dar. Ayub 40 loh. Ini kan Kudanil kan? Perhatikanlah Kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu katanya. Bukan itu? Betul. Ayub 40 nomor 15. Coba Ayub 40 nomor 15. Coba buka. Ayub 40 nomor. Itu lucu loh Kudanil. Itu sampai sekarang pertanyaan saya hampir 2 tahun nggak ada yang menjawab. Asisten saya kan Bang Emil. Bang Emil udah ada yang jawab. Belum ada Bang Indra. Pak Budak Angon ini saksi juga. Karena dulu kita di MDM itu waktu bahas Kudanil. Setiap hari itu. Kudanil. Ini aku buka ini ya. Kudanil. Ada apa dengan kuda? Kudanil. Enggak ada yang di 15-nya. Ayub 40 15 ada itu Kudanil. Yang ada di 10. Ada ya? Ya. Mari kita baca. Indra Musa yang baca ayatnya ya. Musa ya. Perhatikanlah Kudanil ayat 15 ya itu. Dalam kurung 10 itu maksudnya di itu. Ini kan kadang mirip Septuaginta, kadang ikut itu ya. Oke, perhatikanlah Kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Oke. Ayat selanjutnya. Ayat 16-nya. Udah benar kan, emang Kudanil makan rumput, betul. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Nah, sekarang Bang Nandar ke Google bagian gambar. Coba saya mau lihat perutnya Kudanil. Apakah perutnya berurat-urat atau lemak? Kita lihat.
Kudanil. Mbak, kudanil. Tekan perut kudanil kalau lebih spesifik lah. Lihat ya. Ini usil banget emangnya muslim tuh ya kalau udah nanya tuh. Ya, kudanil. Perutnya coba. Perutnya jangan mulutnya Bang Nanda. Nah, itu. Tadi di ayat tadi perutnya berurat-urat ya. Kalau menurut saya ini bukan urat, teman-teman. Ini lemak. Atau mau di zoom, boleh di zoom, boleh perut kudanil di zoom. Kelihatan gambarnya. Itu tuh. Wis. Waduh, itu penuh lemak. Itu anakan itu anak ya. Itu masih anakan tuh. Nah, itu aja. Itu tuh. Kita lihat ya. Jadi kalau dikatakan berurat, lebih tepatnya berlemak ini. Ya enggak? Oh, aslinya tuh behemoth, sebenarnya behemoth apaan behemoth? Behemoth itu binatang tersembunyi dia. Kalau mau dibilang perut berurat, coba gorila. Perut gorila coba Bang Nandar cari di gambar perut gorila coba. Kalau mau bilang berurat ya. Coba perut gorila coba. Itu bahasa kiasan ya. Kenapa jadi kudanil ya? Makanya. Kok jadi kudanil? Yang kudanil yang gorila beneran Bang Nandar, jangan yang apa kartun. Gorila aja udahlah, nggak usah perut gorila gitu. Gorila, gambar gitu. Cari di Google gorila terus gambar gitu. Nah, lihat perutnya tuh. Lihat perut gorila. Lihat perut gorila. Nah, itu namanya berurat tuh. Ya kan? Ada otot-otot ya, itu berurat tuh. Ya enggak? Itu yang di atas tuh. Agak kelihatan sedikit tuh perutnya ya itu, yang itu. Nah, itu kan ada itu kelihatan ototnya. Itu berurat tuh. Nah. Jadi tadi dikatakan kudanil perutnya berurat. Ya kan? Kalau saya melihat kalau perut berurat harusnya gorila, teman-teman. Oke? Oke, keluar ke ayat lagi Bang Nandar, ke ayat lagi. Ke ayat lagi. Masih banyak kontradiksi. Kembali ke ayat. Berarti ayat 17. Sekarang ke ayat 17 coba. 17. Silakan. Ayat 17 ya. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalin. Nah, sekarang Bang Nandar buka pohon aras. Foto lagi, gambar pohon aras. Pohon aras, terus nanti lihat ekornya kudanil. Apakah mirip pohon aras gitu? Pohon aras. Yang ketawa dong, mau lucu. Udah, yang ngacar itulah, yang ngacing itulah. Itu pohon aras tuh ya. Pohon aras tuh. Lihat dari semua gambar dah, perbanyakin gambar dah. Yang mana yang paling mirip ekor kudanil? Banyakin gambar dong. Ayo, yang banyak, gambar yang banyak. Terus. Mana tuh? Oke, itu aras kayak gitu ya. Itu aras tuh, pohon aras tuh. Nah, sekarang ekor kudanil. Ekor kudanil di pencarian. Gambar lagi, ekor kudanil. Ekornya kores itu. Ekor depannya kores. Ekor di depan. Nah, tuh ekornya tuh. Ada mirip nggak? Ada mirip nggak dengan pohon aras? Itu mah kayak belum disunat. Iya, kok mirip. Ada mirip nggak? Waktu belum sunat ya. Iya, Mirip jadi punya aku. menurut teman-teman mirip pohon aras nggak ekornya? Apa ini? Kenapa kudanil LA itu maunya apa? Langsung kembali ke ayat Bang Nandar, ayat 18. Ayat 18. Indra emang bener bisa aja nyari gambar pas sesuai topologi. Ayat 18 dong. Ayat 18. Ini saya mau tunggu-tunggu nih. Tulang-tulangnya seperti apa itu? Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Apa ini yang mirip dengan kuda begini ya? Ayat 19 Bang Nandar. Ini kok bahas kudanil jadinya. Dia yang Tapi pertama benar-benar dibuat itu Allah. loh, jauh banget dari bahasa aslinya.
Ya. Dia yang pertama dibuat Allah ya. Berarti kuda ini diciptakan dulu baru bumi kan? Atau gimana? Kok sebentar. Kok ini jadi Yesus sih? Dia pertama yang dibuat Allah. Jadi bertentangan ini dengan Wahyu 3:14. Sebetulnya makhluk yang pertama kali ya benar-benar ini. Makhluk ini kan ya, dia yang pertama dibuat Allah. Jadi yang pertama yang dibuat Allah itu adalah Yesus apa kuda Nil? Coba kalau kita lihat. Enggak, serius ini. Ini kan dia yang pertama dibuat Allah. Makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Wah. Dia yang Emang kuda Nil punya pedang? Emang kuda Nil ada pedangnya? Kuda Nil gimana megang pedang tuh? Yang ada badak ujung kulon tuh masih pantas lah. Kuda Nil. Kuda Nil apa pedangnya kuda Nil? Mungkin pedang itu kan giginya mungkin ya. Taringnya. Itu tombak. Mungkin gigi itu bisa jadi. tombak. Enggak, gigi itu ya tombak. Mungkin Itu kan nusuk. Pedang itu kan ngebacok. Oh iya. Nanti gue pengen ini ya, ajak rekan-rekan Kristen lawan tukang bubuk, Ores. Gue jadi moderator. Judulnya, apakah kuda Nil itu? Tapi ya, oke. Nah ini satu unggul. Kejadian 1 nomor 1. Ustadz Unggul, kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang diciptakan Allah itu langit dan bumi duluan apa kuda Nil duluan sebenarnya? Enggak, jangan ke situ Bang Indra. Dia yang di sini makhluk. Oke lah, kalau langit dan bumi mungkin mereka anggap itu bukan makhluk hidup yang tidak bernyawa. Ini aja nih. Sebentar, ini yang jelas ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Konsensus orang Kristen yang dimaksud Amin di sini adalah Yesus. Jadi yang benar ini permulaan ciptaan Allah ini adalah Yesus atau kuda Nil. Nah, ini kalau di ayat angkat. Naikkan nonton dulu ya, kita tanya. Yang pertama atau kuda Nil itu logos siapa? Juga. Nah, kenapa itu kuda Nil ya? Masih bingung gua. Bingung masih dia bingung. Bang Herdi dia bingung. Kenapa kuda Nil ya? Yang dibuat Allah. Dia pertama yang dibuat Allah. Jadi yang dibuat pertama Allah itu adalah Yesus apa kuda Nil? Loh, enggak. Wahyu 3:14 Yesus. Ayub 40:19 kuda Nil. Kok kuda Nil ya? Ini yang benar yang mana ini? Pak Emil ini. Kang Emil yang harus naik ini. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Lanjut ayatnya. Masih ada satu lagi yang janggal. Lanjut ayatnya. Ayat 20. Bang Nandar. Ya, saya. Ayat 20. Ayub lagi ya. Ayat 20. Oke, ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. 21. Ayat 21. Oke. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan payah. 22. Oke. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dan bayang-bayangnya pohon gandarusa mengelilingnya. 23. Di mana ya? Lupa. 23 coba. 23. Ini ya udah. Ya, saya baca ya. Oke, 23 bukan 24. 23 Bang Nandar. Ya ini sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ya. Sesungguhnya ini terjemahan apa ini kok sungai doang? Oh ya, biarpun sungai udah. Jangan digoyang. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Kok sungai Yordan dinamakan kuda Nil itu habitatnya sungai Nil? Ini juga kontradiksi. Bener nggak? Ya, benar. Namanya kuda Nil itu ya habitatnya sungai Nil. Kenapa jadi sungai Yordan? Ya kuda Yordan berarti, bukan kuda Nil. Silakan dijawab. Kenapa kuda Nil jadi di Yordan? Gue bantu kuda Yordan harusnya dong. Pada saat itu sungai Yordan memiliki kuda Nil.
Ini kalau orang Yordania yang baca, orang Yordania ketawa. Mana ada di Sungai Yordan ada kuda Nil. Nah, gitu, ya kan? Makanya disebut kudanya kuda Nil karena habitatnya Nil gitu loh. Lu kalau pengen di Yordan ya kuda Yordan. Ancuari bilang kuda Yordan. Iya. Itu Pinter ente ya. terbaru bukan? Ikut imigrasi mungkin bisa ikut imigrasi bisa. Bisa ya Nata-Nata itu di kitab Atau terbaru. mungkin gini teman-teman. Pemerintah Yordania melakukan penangkaran kuda Nil di Sungai Yordan. Dia datangkan dari Mesir bibitnya, dia lakukan penangkaran. Bisa nggak? Bisa. Penangkaran ada kapan? Zaman segitu masih bercocok tanam, belum mikirin penangkaran. Iya, makanya saya bilang mungkin Raja Yordania menyuruh ini dinas Marga Satwa untuk melakukan penangkaran. Jadi diambil bibitnya dari Mesir, dilakukan penangkaran di Yordan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Segala kemungkinan bisa. Baik, sedikit Kang Mose, teman-teman, saya mau turun, izin saya bisa sebentar ya. Iya Pak. Jadi gini. Pertama saya terima kasih ya kepada teman-teman. Saya ada bersama kalian suatu kebanggaan, kebahagiaan ya. Tetapi juga ternyata dalamnya juga dengan adanya terbitan baru ini akan memecah belah mereka. Itu juga sesuatu yang mungkin semoga ini jadi kesadaran ya teman-teman yang sedang mencari kebenaran. Yang ketiga mungkin saya katakan berarti mereka selama ini ada di bawah telunjuk kita. Apa yang kita mau mereka harus mengikuti. Inilah mungkin resiko derita yang harus diterima oleh mereka ketika mereka berpedoman kepada kitab yang tidak benar-benar asli. Ya, itu mungkin teman-teman yang saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih Pak semuanya, Kang Yonatan, Kang Slamet, ya, Pak Unggul, Pak Neplot, Pak Damas. Saya aturkan terima kasih. Tetap berjuang, ya, satukan hati, satukan pikiran, satukan langkah. Saya harapkan di antara kita ada kecenderungan untuk ada perpecahan. Tapi saya percaya bahwa Allah akan menyatukan kita. Luruskan niat. Amin, amin, Allahumma amin. Pengawasan hidayah Allah SWT. Amin. Insya Allah demikian ya teman-teman. Kita akan turun biar gantian yang lain. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Penatua Angon. Selamat melanjutkan aktivitas. Bang Selayar itu kok bisa kuda buat ente ya? PR itu. Itu PR buat ente kok bisa kuda bersenjatakan pedang itu gimana? Enggak mau gua tanyain ke Tritung ini kenapa kudanil gitu loh. Bubuk mereka kalau ditanya kudanil. Apa maunya gitu? Ada apa dengan kudanil? Penciptaan pertama juga kudanil. Apa maunya? Mana coba naikin Tritung? Karena Yonat ada Tritung nggak? Penasaran? Nggak ada Tritung. Tritung. Sekarang susah cari Tritung yang pinter itu, nggak ada, susah. Itu saya kasih bocorannya ya. Itu sebenarnya dalam original tag-nya itu Behemoth. Jadi begini, di dalam keyahudian terutama dijelaskan di dalam Midrash, bahwasanya Hashem itu menciptakan 3 binatang terbesar, 3 pasang binatang terbesar. Untuk di darat itu jantan betina Behemoth. Ya. Tetapi kemudian karena terlalu besar, akhirnya betinanya dimatikan, sisa jantan. Itulah Behemoth. Dan itu nanti akan diberikan di akhir zaman untuk penghuni surga. Ini menurut kepercayaan Yahudi. Jadi hadiah penghuni surga adalah dikasih makan daging yang hewan pertama diciptakan dan disembunyikan keberadaannya. Kemudian yang kedua, yang diciptakan pertama kali dan besar, ya, ada 3 pasang tadi, yaitu yang di laut, yang disebut Leviathan. Leviathan ini adalah binatang laut terbesar, ya, terbesar, dan dia diciptakan jantan dan betina. Jantan dan betina, dan Hashem, ya, orang Yahudi menyebut Tuhannya Hashem, mematikan betinanya, karena kalau ini berkembang biak musnah ini seluruh makhluk dihancurkan sama dia karena saking besarnya. Dan itu juga nanti adalah termasuk makanan awal buat penghuni surga. Jadi nanti dia akan dikasih dagingnya itu. Nah kemudian yang ketiga adalah zizit ya, zizit. Ada zizit itu burung ya. Jantan dan betina itu juga besar sekali. Dan itu juga Hashem mematikan betinanya. Jadi tinggal 3 itu
itu binatang-binatang yang tersembunyi letaknya menurut keyahudian dan terdapat dalam kitab mereka, yang mana nanti setelah hari penghakiman penghuni surga diberikan makanan dari ketiga daging ini. Nah, makanya saya ikut, ya aneh dengan LAI. Kenapa kok mereka berani terjemahkan kudanil itu? Ini, aduh, ini kalau main bola ini gol bunuh diri sebenarnya. Kalau main bola, kalau mau dibilang ini gol bunuh diri. Asli nih. Ini blunder besar. Ini blunder besar. Kalau saya ya sebagai apologet yang mempelajari perbandingan, ini blunder besar Bang Sedayar. Makanya ketika diterjemahkan kudanil ya banyak kontradiksi. Kudanil kok sungainya Yordan, nggak masuk akal. Dibilang senjatanya pedang, mana senjatanya pedang, gimana cara megangnya gitu kan. Kemudian juga dibilang perutnya berurat-urat, ternyata perutnya lemak. Ya nggak nyambung udah gitu kan. Ya udah, itu karena itulah blunder ya, blunder berat itu. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Indra Moshe. Gue tanggapi nggak? Boleh, silakan. Dulu. Kalau oten ya, terutama para pendeta, itu pernah dengar gue, pohon ara ketika di suatu daerah dia melakukan penginjilan, walaupun dia pegang gospel yang tulisannya pohon ara, tapi dia membacanya pohon pisang. Dia bilang sendiri, ketika saya jelaskan pohon ara nggak nangkep orang-orang. Lalu dia ceritakan sesuai keinginannya. Walaupun dia bacanya pohon ara, dia nyebutnya pohon pisang. Jadi akan dikatakan ya itu hanya untuk penggambaran saja gitu loh. Jadi benarlah kalau dogma itu mereka hidup dalam dogma, mati dalam akal. Standby. Tapi kalau ya Bang Sedayar kalau ketemu otan bisa gunakan itu. Kudanil bisa. Yang saya bingung itu kudanil itu diterjemahkan dari apa ya? Soalnya kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu Behemoth itu binatang. Saya tadi katakan Hashem menciptakan 3 pasang binatang terbesar pada hari pertama penciptaan. Yaitu Behemoth 1 pasang, itu binatang darat ya, binatang mamalia. Kemudian yang kedua diciptakan adalah Leviathan, itu binatang air terbesar, lebih besar dari ikan paus, paling besar udah itu menurut keyakinan Yahudi, itu juga 1 pasang. Yang ketiga Zitzit ini juga burung yang sangat besar, itu juga 1 pasang. Nah, kemudian Hashem mematikan betinanya, 3-tiganya betinanya dimatikan. Kenapa? Karena kalau ini berkembang biak terlalu besar, maka dunia akan rusak oleh dia. Maka manusia nggak bisa bertahan hidup karena kecil manusia itu. Nah, kemudian menurut kepercayaan Yahudi, ketiga daging ini akan disediakan dagingnya untuk para penghuni surga, untuk orang-orang yang masuk surga setelah hari penghakiman. Nah, ini sebenarnya ada korelasinya dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, seorang pendeta Madinah yang masuk Islam. Dia bertanya 6 pertanyaan kepada Nabi. Salah satu pertanyaannya adalah, apa sih makanan pertama penghuni surga? Nabi mengatakan hati ikan paus. Nah, ini kan ada kaitannya. Dari 3 binatang itu kan salah satunya Leviathan, itu kan sejenis ikan paus itu. Behemoth itu ya berarti ya? Bukan Leviathan. Kalau Behemoth itu sejenis binatang mamalia gitu. Ya, mamalia kalau rumput dia kalau dia itu. Makanya saya lihat loh, LAI kok berani sekali gitu diterjemahkan kudanil. Maksudnya dia dapat referensi dari mana dia terjemahkan kudanil gitu. Iya. Karena setahu saya dari semua terjemahan Bible Oten dunia yang berani menerjemahkan menjadi kudanil kayaknya cuma LAI deh. Coba cek terjemahan Inggris dari Amerika, dari British atau dari misalkan bahasa Spanyol, Portugis, nggak ada yang menerjemahkan tuh menjadi hippo. Hippo itu kan kudanil, nggak ada tuh. Coba cek kalau nggak percaya. Kalau King James nerjemahinnya apa, Morendra? Tetap Behemoth, nggak berani terjemahkan King James. Tetap aja Behemoth, biarin gitu aja. Behemoth.
Makanya pernah nonton tuh Monster Laut, bagi mitos-mitos pelaut-pelaut Eropa disebutnya kan Leviathan. Ada filmnya tuh Leviathan. Terus yang monster udara juga ada tuh film Avatar. Gigit namanya tuh. Nah ini juga ketika Oten begini bilang ke saya, Indra Mose, di dalam Islam katanya Ya'juj dan Ma'juj ada di bumi ini, tetapi Allah sembunyikan. Itu khayal. Saya bilang kalau orang Yahudi melihat kisah seperti ini udah biasa. Sekarang kalau kau tanya sama orang Yahudi, itu Zid, Leviathan dan Behemoth di mana? Ya di bumi. Tapi kau tahu di mana? Nggak tahu. Nanti hari kiamat baru dikeluarkan menurut orang Yahudi, bukan menurut Islam. Tapi saya menduga itu Dabatul Ard itu. Kalau Behemoth itu. Dabatul Ard. Yang dia nanti akan keluar pada hari kiamat dari perut bumi. Dan dia akan memberikan tanda kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang bertauhid, diberikan tanda di jidatnya. Kemudian setelah diberikan tanda, angin bertiup dari arah barat apa mana ya, dengan halusnya, sehingga orang-orang yang beriman itu, yang bertauhid itu akhirnya mati dengan hirupan nafas yang halus. Dan disisakan orang-orang yang kafir. Nah itu seburuk-buruk manusia yang mati pada hari kiamat adalah orang-orang yang kafir. Karena Allah biarkan dia hidup sampai hari kiamat. Kalau orang beriman, Allah tidak biarkan dia sampai hari kiamat. Allah matikan semua dengan cara yang halus. Itu ada di 10 tanda dekatnya hari kiamat. Di hadisnya khusus ada itu. Hadisnya ada, pembahasannya khusus. Oke, terima kasih. Karena suara saya kayaknya habis ya. Dan mungkin pembahasan juga sudah selesai. Mungkin kita lanjut atau mungkin mau dilanjut di room lain, atau Bang Kores mau buka, atau Bang Indra Mose mau buka, atau yang lain buka, silakan. Bang Kores? Halo? Bang Kores. Cek masuk gimana? Iya Bang. Udah hamil. Jawabannya. Udah ya. Udah selesai ya pembahasannya. Oke ya, terima kasih banyak Bang Kores telah menginformasikan update terbaru terkait dengan Alkitab TB terjemahan baru 2 ya, TB 2 berarti ya. TB 2. Yes. TB 2. Perjanjian baru, terjemahan baru 2. Wow. Dan alhamdulillah kita apresiasi juga LAI yang kemudian merespon, yaitu kata Allah kecil itu diganti dengan ilah. Jadi ini suatu dampak ketika apologet atau debater muslim di 2 tahun ini, mungkin 2 tahun dari 2019 itu ya, menggencarkan bagaimana kata Allah ini diterjemahkan secara benar begitu, dan sudah mereka ganti alhamdulillah. Dan juga Bang Indra, terima kasih sudah menambahkan terkait kata kudanil. Ternyata di dalam bahasa Ibraninya itu memang behemoth, dan behemoth ini yang tadi sudah disampaikan ya, terkait binatang. Ada binatang darat, binatang laut. Itu luar biasa penyampaiannya. Terima kasih atas ilmunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Boleh kiranya apa yang kita sampaikan memberikan manfaat dan pencerahan buat teman-teman Kristen umum khususnya, dan umumnya buat kita kaum muslimin, dan dapat meneguhkan semakin kuat keimanan dan Islam kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Silakan Bang Kores, mungkin ditutup. Amin, Allahumma amin. Channelnya. Ya, Ikhwan, tafadhol. Karena Yuna tutup aja. Itulah Ikhwan ya. Kemenangan kita, itu kemenangan buat kita. Sip. Ya, aku pamit ya, Akhi Indra, Ustaz Nun, dan Kanayonat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di guncang-guncang terhitung berikutnya. Bye bye. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta